Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini hanya kepadamu Tuhan segala-galanya. Di tangan-Mu sendirilah kami ini Tuhan. Maka sebab itu Tuhan, hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau diajarkan tentang kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami dari tempat ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi Allahku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi yang maha kudus, maha tinggi. Suci, suci, sucilah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Besar aku mulia, segala bangsa kan bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Dan semua lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa.
berkat-Mu pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami. Mempersembahkan korban syukur di hadapan. Ini hidup kami, ini keluarga kami. Menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya Tuhan.
Shit,
surgaku adalah surgaku. Itu yang jadi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kami, hadirat-Mu sungguh nyata. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Bahkan kegelapan akan sirna. Engkau gantikan dengan kemuliaan ilahi yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan disukakan saat ini, disenangkan oleh pujian-pujian kami ini. Dan Tuhan kami bawa dengan penuh dengan sukacita. Dan Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami lebih lagi dapat mengaplikasikan kasih Tuhan itu dalam keluarga kami. Bagaimana kami mengerti akan surga dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Dan saat ini Roh Kudus saja yang terus mengendalikan mulut, bibir, pikiran, hati hamba-Mu. Sehingga semua yang mendengarkan dimanapun berada, maka mendapat pengurapan yang baru, jamahan ilahi yang baru. Dan Tuhan, nama-Mu dimuliakan oleh semua yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarmu semuanya? Kalau saudara saat ini sedang ada bersama dengan keluarga untuk ada dalam satu liburan yang luar biasa, maka biarlah kau bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan, indahnya kemuliaan Tuhan, bahkan indahnya bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan keluarga di masa-masa liburan ini. Tapi biarlah firman Tuhan terus mendasari kita untuk kita dapat sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam keluarga kita. Ya, saudaraku yang kasih, healing adalah sesuatu yang dikatakan penting untuk setiap orang. Setelah melakukan kesibukan yang begitu luar biasa, bahkan kesibukan pekerjaan di luar rumah, pasti seseorang tuh inginnya pulang ke rumahnya, pulang untuk istirahat, pulang untuk sejenak, untuk bertemu, berjumpa dengan keluarga. Tetapi ada berapa banyak orang yang dikatakan di luar sibuk sekali tapi tidak ingin pulang ke rumah. Bahkan katakan tidak mau pulang ke rumah. Ketika satu saat saya ketemu dengan satu orang pemuda. Dan pemuda ini katakan bahwa kenapa kamu pulangnya tidak pulang ke rumah. Malah pulang ke rumah temannya. Dan setiap hari berbeda-beda teman-temannya itu. Karena apa? Karena dia katakan aku di rumah tidak kerasan. Aku di rumah tidak damai. Aku di rumah tidak mendapatkan ketenangan, Bu. Aku tidak suka di rumah itu seperti neraka bagiku. Aduh, saudaraku yang kasih, kalau sudah sedemikian ini betapa tersiksanya. Kalau tidak memiliki tempat perhentian, tempat istirahat, tempat di mana dia dapat menikmati kenyamanan, kedamaian, penuh sukacita. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan bahwa ciptakan suasana rumah kita itu. Rumahku adalah surgaku. Saya akan sampaikan rema kebenaran ini. Bahwa sebenarnya rumah tangga, keluarga, rumah itu adalah miniatur kerajaan surga. Harusnya sedemikian itu. Sehingga orang itu betah di rumah. Istri, suami, anak-anak itu betah di rumah. Merasa nyaman di rumah, merasa damai ada di dalam rumah. Merasa rumah ini tempat di mana dia dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Berkumpul bersama orang-orang yang dia kasih. Itu sebabnya biarlah hari ini kita dapat juga menciptakan rumah tangga kita, rumah kita. Ada suasana surga di sana, amin. Sehingga kita boleh merasakan bersama-sama bahwa doa Tuhan Yesus itu tergenapi di dalam hidup kita. Yaitu doa Bapa kami di mana kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi dan di surga.
Jadi kalau untuk menikmati suasana surgawi, seharusnya bukan besok kalau kita sudah meninggal, besok kalau kita sudah mati, sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah meninggalkan kemah kita, sudah meninggalkan tubuh kita ini. Enggak, no. Tetapi Tuhan Yesus kata, datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu apa toh? Yang dimaksud Tuhan Yesus? Kerajaan Allah bukan? Kerajaan itu apa? Surga bukan? Suasana surgawi bukan? Datanglah kerajaanmu, datanglah surgamu di bumi. Seperti nantinya di surga. Satu saat nanti kita menikmati bersama-sama penggenapan janji Tuhan. Dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Mati pasti masuk surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya Yesus mati pasti masuk surga. Tetapi percaya Yesus saat kita di bumi juga seperti di surga. Amin. Rumahmu adalah surgamu. Keluargamu adalah surgamu. Suasana hati kita, suasana hidup kita ada surga bagi kita. Amin. Itu bisa kita nikmati hidup ini. Bisa kita nikmati perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, itu sebabnya kita harus tahu bagaimana kita menciptakan, created rumah kita, hidup kita, keluarga kita. Itu serasa suasana surgawi. Oke. Yang pertama adalah kehadiran Allah di rumah kita. Bukan kehadiran setan di rumah kita. Bukan kehadiran gosip di rumah kita. Bukan kehadiran fitnah di rumah kita. Bukan kehadiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab di rumah kita. Bukan rumah kita itu untuk persekongkolan, bukan rumah kita itu untuk gosip, bukan rumah kita itu untuk semua yang tidak baik. Rumah kita dibuka untuk semua persepakatan yang jahat, yang buruk, jangan. Tetapi biarlah kalau kita punya rumah, dibuka untuk hadirat Tuhan ada, amin. Dan kalau hadirat Tuhan tinggal, ada, maka Daud katakan, aku beserta seisi rumahku. Aku ajak beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Daud setelah melakukan segala macam urusannya, maka Daud kembali pulang ke rumah, dikatakan dia memberi salam damai untuk setiap orang yang ada di kerajaannya itu. Oh, luar biasa. Ya, jadi menciptakan suasana yang indah itu harus ada kehadiran Allah. 1 Tawarik 13 ayat 13b sampai 14 akan saya bacakan, di mana ini Daud membawa tabut perjanjian yang akan dipindahkan itu menyimpang, tapi menyimpang bukan ke yang lain, tapi di rumahnya Obed-Edom. Dan apa yang terjadi ketika tabut perjanjian itu yang melambangkan kehadiran Allah itu? Kita akan baca bersama-sama 1 Tawarik 13 ayat 13b sampai 14. Daud membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ya, jadi ketika Tuhan hadir, tabut perjanjian itu yang melambangkan kehadiran Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Terjadi suatu perubahan yang luar biasa di rumah itu. Terjadi sesuatu yang dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di rumah itu. Yaitu apa? Diberkati, diberkati, diberkati keluarga Obed-Edom. Bukan hanya Obed-Edomnya saja, tapi keluarga, seluruh keluarga. Jadi kalau saudara dan saya hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluargamu, di rumahmu, maka disitulah saudara saya dan seluruh anak, cucu, menantu, semua yang ada di tempat itu akan merasakan diberkati. Ada amin. Diberkati, hadirkan Allah. Dan bukan hanya itu saja, tapi dikatakan bahwa Tuhan juga memberkati segala yang dipunyainya. Bukan hanya memberkati keluarganya, tetapi segala yang dipunyai oleh Obed-Edom dan keluarganya ini diberkati oleh Tuhan. Semuanya, yaitu semua yang dimilikinya, semua yang sudah menjadi pekerjaannya diberkati, semua harta miliknya diberkati, keamanan diberi perlindungan, diberi kenyamanan,
di area rumah itu. Luar biasa apa yang dimilikinya, bahkan ternak semuanya yang dimilikinya diberkati. Dan itu yang menjadi suatu yang luar biasa ketika Tuhan Yesus hadir. Saya percaya kalau kita hadirkan juga di dalam rumah tangga kita Tuhan Yesus itu, maka katakan bahwa apa yang engkau miliki, pekerjaanmu sekarang diberkati. Amin. Saat ini apa yang engkau usahakan diberkati. Apa yang sudah menjadi milikmu diberkati. Amin. Dan apa yang menjadi keamananmu, perlindunganmu diurapi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi perlindungan Tuhan itu semakin nyata. Itu sebabnya saya ajak kita semua buka keluarga, rumah tangga kita. Kalau memiliki rumah yang cukup untuk kelompok sel, buka rumahmu. Bukan untuk kelompok-kelompok yang lain yang happy-happy saja, yang hura-hura saja, enggak. Tapi buka rumahmu untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, muji menyembah Tuhan. Buka untuk kelompok sel. Dan saat ini kelompok sel itu enjoy Bapak Ibu Saudara. Kelompok sel itu enjoy, kelompok sel itu beda. Bukan sesuatu yang membosankan. Jadi keinginan untuk selalu berjumpa, bertemu, share. Ya, untuk berbagi semua apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan masing-masing keluarga, masing-masing orang. Wah, indah sekali kalau dibuka rumah untuk kelompok sel. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada yang namanya SOM di kelompok-kelompok, SOM di rumah-rumah. Ya, ayo belajar rumah kita untuk belajar firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu dibagikan, diberitakan, dibacakan, dipelajari, direnungkan. Oh, sungguh luar biasa, itu menarik. Seperti ada koneksitas dengan surga. Dan itu dikatakan surga hadir. Pengajaran, doktrin dari surga. Satu ajaran-ajaran yang indah dari surga. Pengajaran Yesus Kristus Tuhan. Alkitab ini hadir di tengah-tengah keluargamu. Ayo, adakan SOM di tengah-tengah keluarga kita. Kita mengundang jiwa-jiwa baru untuk masuk, bergabung bersama-sama. Kita menyelamatkan, kita gabungkan di rumah kita. Dan kemudian kita undang. Ya, undang untuk hari-hari ini nanti kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Kita merayakan Jumat Agung bersama-sama. Kita masuk dalam 50 hari doa dan berpuasa. Ayo hadirkan terus hadirat Tuhan. Juga melalui radio. Sekarang radio juga luar biasa. Semalam kita sudah mendengarkan semuanya bahwa radio sekarang bukan hanya didengarkan saja. Tetapi radio ini sudah masuk menjadi radio 2-in-1. Ya, sehingga ada digitalnya, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok-nya, ada semua masuk di media itu. Luar biasa, bisa jadi berkat bagi banyak orang menjangkau, mengadopsi ya semua atmosfer di udara ini di Solo dan sekitarnya, bahkan bukan hanya Solo sekitarnya sekarang. Sudah semua bangsa, semua dunia global itu sudah bisa ya masuk ke dunia. Oh, luar biasa, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Untuk keluarga-keluarga, untuk apa toh? Menghadirkan hadirat Allah di setiap keluarga, dimanapun berada. Bahkan melalui media, ya kita bisa mesbah doa pagi ini. Pondok Daud ini 24 jam. Itu juga menghadirkan hadirat Allah. Jadi kalau ada hadirat Allah, kehadiran Tuhan, maka percayalah, akan menjadi suasana surgawi. Punya masalah segede apapun, punya persoalan seberat apapun, bahkan kekurangan hutang segede apapun. Kadang-kadang kita tidak pernah mikirkan bagaimana ini nanti, bagaimana nanti ke depannya pekerjaanku. Hari-hari ini sangat sulit sekali, hari kegelapan. Tetapi kalau ada hadirat Tuhan, semua dibuat mudah, semua ada jalan keluarnya, semua ada pasti beban itu diangkat olehnya. Amin. Sehingga suasana surga, hati sukacita terus, happy terus. Bahkan kalau ada engkau sedang sakit, hadirkan Yesus di mana engkau berbaring di rumah sakit. Mungkin saat ini engkau berbaring, mungkin di tempat tidurmu, engkau merasa lemah tak berdaya. Tapi ingat, kalau ada hadirat Tuhan, iman mengalahkan segalanya. Oleh kuasa darah Anak Domba Allah, jadilah sembuh, pulih kembali.
Dihabisin semua sakit penyakit. Dihabisin semua belalang pelahap, pengerip pelompat pindahan. Dihabisin semua hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan panah berapi, panah beracun, panah si jahat. Semuanya akan dihabisin semua, ditangkis semua oleh kuasa darah anak domba Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mau hadirkan dalam rumah tanggamu surga? Kalau mau hadirkan Tuhan Yesus, hadirkan hadirat Allah. Amin, haleluya. Yang kedua, kalau mau ada surga di tengah-tengah keluargamu, rumahmu itu ada suasana surga, maka hadirkan kasih. Kasih. Ada iman, ada pengharapan. Tapi the greatest is love. Yang terbesar adalah kasih. Jadilah pejuang kasih untuk keluargamu. Kita akan baca dulu bagaimana keadaan dunia ini. Bagaimana akhir zaman ini. Yuk kita baca di dalam Matius 24 ayat 7 sampai 14. Ayat 7 dikatakan, Matius 24 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Akhir zaman ini akan terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan sudah terjadi. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Maka apa di sini katakan? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih akan menjadi dingin. Tetapi apa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kasih akan semakin dingin dari kebanyakan orang. Doa terus otomatis semakin dingin. Kelompok-kelompok sel, kelompok kecil yang tadinya hangat semakin dingin. Ibadah semakin terasanya tidak ada apa-apa, dingin. Undur dari semua pelayanan karena semua yang di pelayanan itu semakin hampa, semakin dingin. Dan bahkan cinta yang tadinya berkobar-kobar, maka cinta itu akan pernikahan semakin dingin. Cinta jadi benci, kangen jadi bosen. Itu yang terjadi. Kasih semakin luntur. Semakin ada berapa banyak kehancuran di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga rasanya seperti di neraka. Rumah itu seperti ajang peperangan. Rumah itu ajang pertengkaran, perselisihan, pertikaian. Rumah rasanya bukan suasana surga tapi suasana neraka. Itu sebabnya panas terus di rumah itu. Tidak ada yang kerasan di rumah itu. Dan ada berapa banyak yang berontak, pergi dari rumah, tidak pulang, tidak mau pulang. Ada berapa banyak suami-suami meninggalkan rumah. Karena apa? Rumah rasanya seperti tidak nyaman lagi. Dan pergi, tidak mau pulang. Akhirnya bertengkar, akhirnya berselisih paham. Akhirnya ada berapa banyak perselingkuhan terjadi, perzinahan terjadi. Dan akhirnya rumah tangga hancur dan di ujung tanduk perceraian. Karena apa? Karena tidak ada suasana surgawi di rumah. Karena tidak ada kasih. Kasih itu sudah hangus, kasih itu sudah semakin tipis. Kasih itu sudah semakin dingin. Tetapi saya percaya untuk orang-orang yang seperti saudara dan saya. Dan orang-orang yang nantinya kita beritakan Injil, kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita masuk, untuk kita menikmati kasih, mendapatkan kasih. Percaya kepada kasih. Allah itu adalah kasih. Yesus itu adalah manifestasi kasih Allah. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dipenuhi kasih Allah. Dan di situ roh Allah bekerja, maka saudara dan saya syarat dengan kasih, maka kita akan menebarkan kasih. Kita sebagai pendamai, peacemaker. Dan kita juga
penuh dengan kasih, meluber dengan kasih, maka termanifestasi seluruh keluarga kita juga penuh dengan kasih. Karena ada satu orang saja di tengah keluarga sebagai pejuang kasih, maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Saya ambil contoh dalam satu firman Tuhan, ada kekacauan yang luar biasa, ada pembunuhan yang luar biasa, yaitu pada saat kejadian Isabel akan bunuh 100 nabi Tuhan. Dan itu sangat kacau sekali keadaannya. Tapi ada satu orang pejuang kasih, yaitu Obadja. Sama seperti gembala saya, Pastor Obadja. Di sini Obadja dalam firman Tuhan ini, itu dia pejuang kasih. 1 Raja-Raja 18 ayat 2-4. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu begitu berat di Samaria. Kelaparan keadaannya. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi. Lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua. Dan mengurus makanan dan minuman mereka. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagi Obadja tidak mudah. Waktu itu paceklik, waktu itu kelaparan. Waktu itu sangat sulit sekali bahan makanan. Dan waktu itu keadaan kacau. Tidak mudah, bahkan sangat beresiko. Karena Obadja ini harus menentang Isabel. Dan dia mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya dia, tapi keluarganya juga dipertaruhkan nyawanya saat itu. Kalau ketahuan dia menyembunyikan 50-50 berarti 100 orang nabi itu di gua itu. Sulit, sukar, tidak mudah. Tetapi karena dia pejuang kasih dan dia mau bayar harga, maka selamat semuanya. Bahkan luar biasanya dipelihara oleh Tuhan. Dia juga memberi makan, memberi minuman yang itu sangat sulit sekali. Tetapi dipelihara oleh Tuhan. Dan akhirnya kita melihat bahwa semuanya fine, baik-baik saja. Dan karena ada seorang pejuang kasih, saya percaya kalau engkau dan aku mengerti akan hal ini. Pejuang kasih bagi keluargamu. Bayar harga. Berjuang untuk surga dalam rumahmu. Itu sebabnya bayar harga untuk suami. Maka suami-suami, kalau engkau mau bayar harga, tidak hanya katakan saja di mulut, mengasihi istri, tapi tidak mau repot, tapi tidak mau antar istri waktu sakit, tapi tidak mau kerepotan waktu anak-anak sekolah, tapi tidak mau kerjasama dengan baik. Ya, suami hanya menuntut dan menuntut, hanya maunya menerima, tidak mau memberi. Itu sebabnya, ayo suami-suami, katakan pada istrimu bahwa saat ini engkau mengasihi dia. Dan bayar harga untuk seluruh keluargamu. Apapun yang bisa engkau lakukan, lakukan untuk keluargamu. Jadilah pejuang kasih. Untuk istri-istri juga demikian. Katakan bukan hanya membutuhkan suami, mengasihi suami. Tetapi ingat bahwa kita sudah di altarnya Tuhan. Waktu itu ingat bahwa engkau sudah ada di altarnya Tuhan. Janji pernikahan bahwa akan selalu berdampingan, akan selalu menerima dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakitnya. Jadi ayo istri, katakan pada suamimu untuk selalu menerima dia apa adanya saat ini. Dan jangan katakan aku tidak mau tunduk pada suami, aku tidak mau diatur-atur oleh suami. Aku tidak mau, tidak mau untuk menghilangkan hobiku. Maka saat ini bertobat, datang pada Tuhan. Jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang penuh surga. Jadi jangan membuat rumah tangga yang penuh dengan konflik. Rumah tangga yang harus ada surga di situ. Maka jadilah istri yang baik, istri pendoa, istri penopang. Dan bahkan kau katakan bahwa engkau ada ibu dari anak-anakmu yang sangat mengasihi mereka. Itu sebabnya hari ini biarlah suasana rumah tanggamu menjadi suasana surga. Kalau engkau menjadi istri yang baik, istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Juga demikian orang tua, kasihlah anak-anakmu. Anak-anak tuh sering mengeluh. Orang tuanya enggak pernah di rumah. Orang tuanya sibuk sekali. Jam kerja sudah selesai sebenarnya, tapi enggak pernah ada di rumah. Dia hanya tumbuh besar dengan orang-orang yang ada di sekeliling rumahnya saja. Ya, dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Ayo orang tua, kasihlah anakmu lebih lagi. Didik mereka untuk takut akan Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan.
dan kasih mereka. Demikian juga anak-anak. Engkau jangan berontak sama orang tuamu. Kalau engkau berontak, rumah tanggamu, rumahmu itu jadi seperti neraka. Tapi kalau engkau jadi anak-anak yang menghormati orang tuamu, maka rumah tanggamu itu, rumah tangga di mana engkau tinggal itu akan serasa indah, enak. Engkau punya masalah, jangan keluar. Jangan cari solusi di luar. Engkau punya masalah, ngobrol sama mama papa. Ngobrol dengan mereka. Ya cari solusi pada orang tua, orang yang sangat mengasihi engkau. Tidak ada seorang pun yang mengasihi engkau selain Tuhan Yesus, pasti. Tapi orang tuamu itu sangat mengasihi engkau. Ya itu sebabnya ayo masing-masing orang punya passion untuk bayar harga. Dan yang terakhir yaitu pelayanan. Ya di surga itu melayani. Di surga itu suasananya suasana apa? Pelayanan. Yuk kita baca yuk di dalam Wahyu. Ini yang katakan bukan manusia biasa, tetapi Yohanes ini di Pulau Patmos mendapat pewahyuan. Mendapat satu pewahyuan yang sungguh terjadi di surga dan dituliskan dalam kitab Wahyu. Ayo kita baca bersama-sama di dalam Wahyu 4 ayat 8 dan 9. Wahyu 4 ayat 8 dan 9. Suasana surga itu yang bagaimana? Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Mereka melayani Tuhan loh siang dan malam, yaitu kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka katakan, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mereka melayani Tuhan terus, siang dan malam tiada hentinya. Surga itu penuh dengan makhluk yang melayani Tuhan. Itu sebabnya jadilah pribadi yang mau melayani. Ya, bukan besok kalau di surga, Bu, enggak. Tetapi sekarang ini loh, di tengah keluargamu yang utama, ya di Yerusalemmu ini loh, di tengah keluargamu melayani, saling melayani. Ya di bumi ini love God, love people with passion. Dengan segenap hati seperti jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam suatu kesusahan, mereka hidup dalam suatu ditinggal pemimpin dan bahkan ketakutan, tapi mereka justru mendapat kasih yang dari Tuhan. Justru bersatu, mereka bersatu saling menopang, saling menolong, saling berbagi, saling mendukung. Maka orang boleh melihat berkata bahwa ini beda ini, dan banyak orang jadi percaya, punya passion untuk selamatkan jiwa-jiwa, layani jiwa-jiwa. Itu sebabnya mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara, masuklah ke gereja lokal untuk kita dapat melayani. Pastikan engkau sudah terdaftar di gereja lokal, di mana engkau punya satu akses untuk melayani Tuhan. Mari engkau bisa jadi tim ibadah, tim musik, jadi pendoa, jadi EO, jadi masuk dalam kids, masuk dalam youth and team, masuk dalam pro-M, umas, wanita, pria. Engkau bisa jadi konselor. Mari masuk untuk membimbing som dan jadi KKS ya. Dan kalau engkau punya hati full time, mengapa tidak full time kalau engkau sudah ada panggilan itu? Ayo terlibat pelayanan, terlebih lagi melayani di KA City. Nanti kita akan bersyukur karena apa? KA City, hey, Holy Land Experience Indonesia akan jadi kemuliaan bagi Tuhan secara global. Bahkan akan kita nikmati bersama-sama. Juli ada South Evening dan Desember kita bisa nikmati bersama. Itu semua harus masuk dalam agenda kita. Mari hidup untuk Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, hanya karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, 3 hal ini, hadirkan Tuhan, hadirkan kasih, dan mau melayani sesama, mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Maka saya percaya surgaku, keluargaku, rumahku adalah surgaku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk lebih lagi untuk kita masuk dalam doa syafaat. Karena di tempat ini saya percaya
ada surga yang mulia, ada suasana surgawi yang sudah Tuhan taruh di Pondok Daud ini. Sehingga kita merasakan aman, damai, nyaman, tentram. Bahkan saat ini ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tuhan akan buka jalan untuk engkau yang saat ini mengalami masalah. Tuhan akan buat kesembuhan. Engkau yang sedang sakit, itu sebabnya dibutuhkan doa-doa dari tempat ini. Saudaraku yang kasih, mari kita sekarang praktek kasih, praktek untuk berdoa. Paling tidak berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan sakit paru-paru dan saat ini badannya sudah bengkak. Tuhan yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, menghadirkan kasih dalam hidup kami, menghadirkan pelayanan-pelayanan kami, supaya semuanya ini serasa seperti di surga dapat kami nikmati. Kami bawa saudara kami yang sedang mengalami sakit paru-paru dan membengkak Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan, dipulihkan, organnya dibuat normal kembali, dan semua cairan-cairan yang ada dalam paru-paru itu dibersihkan oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Maka jadi sembuh, virus-virus itu jadi lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini ingin pemulihan anaknya terjadi. Oh, suami istri ini sudah ada di ujung tanduk Tuhan Yesus. Engkau tahu Bapak bahwa saat ini mereka ingin untuk disatukan kembali, utuh rukun. Yang tadinya anggur itu sudah jadi air tawar, maka kembali menjadi anggur. Kami percaya Tuhan, ketika mereka saling berbagi, saling mengampuni, saling mengasihi, maka mereka akan menjadi utuh kembali. Oleh sebab itu ampunilah semua dosa dan kesalahan anak-anak kami ini. Ampuni dan tunjukkanlah kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu menyatukan mereka. Terima kasih Tuhan, jamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami ini yang saat ini sudah berusaha online, tapi sudah 3 tahun ini punya hutang piutang yang sangat besar dan tidak bisa melunasinya. Itu sebabnya Tuhan saat ini bahwa Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan sediakan semuanya. Tuhan pakai lumuri tangan-tangan mereka dengan berkat ilahi, sehingga apa saja yang dikerjakan mereka selalu berhasil dan berhasil dan berhasil. Mereka mendapatkan Tuhan finansialnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Engkau beri hikmat, terus beri hikmat jalan keluar untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami mohon juga untuk saudara kami ini yang ingin mutasi pekerjaannya ke tempat kota di mana dia inginkan. Tuhan, kiranya proses mutasi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, campur tangan Tuhan ini luar biasa sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik ini, maka biarlah dia tidak melupakan Engkau Tuhan dan terus memanage semua keuangannya dengan baik dan percaya kepada Tuhan Yesus terus menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ingin menjual anaknya ingin menjual tanah. Jadi saudara kami ingin supaya anaknya ini yang memiliki tanah supaya bisa terjual laku dan pembelinya juga baik dengan harga yang terbaik dan semuanya bisa untuk usahanya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah sediakan pembeli-pembelinya sehingga mereka mendapat kemudahan untuk ini, untuk menjual tanahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami Dedi supaya di dalam kuliahnya ini dia juga harus menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan juga skripsinya. Maka Tuhan, dia membutuhkan sarana prasarana, semua peralatan yang dia butuhkan selesai, bisa dibelinya, bisa dicukupkannya dan bisa disediakannya supaya semua penelitiannya ini bisa lancar. Dosen-dosen pembimbing juga yang menguji bisa lulus semua dan ketika dia nanti bekerja, Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baik. Maka Dedi ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan Dedi ini menjadi berkat bagi banyak orang melalui ilmu yang dia dapatkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu serahkan seluruh doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan
Engkau selalu berdoa bagi kami supaya di tengah-tengah keluarga kami ini ada surga. Engkau hadir Tuhan, maka surgamu juga hadir di tengah keluarga kami. Rumahku adalah surgaku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus memberkati.